Acara serius dibercandain. Waktunya ada acara bercanda, malah diseriusin. Dan somehow, ini adalah satu hal yang bagi gue jelas banget terjadi di Indonesia, terutama semenjak Mens Rea. Tapi kita juga jangan lupa, teman-teman, pada tahun 2025 akhir, itu banyak juga orang-orang yang diteror, entah itu dari influencer, bahkan sampai dengan Profesor Zainal Arifin Mokhtar, yang diteror melalui banyak sekali rangkaian yang bikin gue mempertanyakan bagaimana wajah kebebasan berpendapat di Indonesia. Panji Pragiwaksono semenjak Mens Rea-nya dirilis di publik ya lewat Netflix, itu banyak banget mulai pro dan juga kontra. Salah satu reaksi dari masyarakat, terutama dari dua organisasi kepemudaan yang katanya berhubungan langsung dengan NU dan juga Muhammadiyah, itu melaporkan ke kepolisian atas dasar penistaan agama atau pencemaran nama baik ya. Kalau gue nggak salah, penistaan agama. Yang dimana itu tuh langsung terbantah oleh organisasi NU dan juga Muhammadiyah. Yang dimana NU dan juga Muhammadiyah bilang kalau sekiranya kita nggak terlibat sama sekali dengan melaporkan Panji Pragiwaksono ke kepolisian. Dan setelah gue perdalam juga, ternyata yang melapor adalah organisasi kepemudaan dari dua organisasi tersebut. Dan ini akan sangat-sangat aneh bagi gue terutama karena organisasi pusatnya bilang kalau mereka tidak ada ikut campur dengan pelaporan tersebut, tapi organisasi kepemudaan yang mengatasnamakan dua organisasi ini mengatakan mereka adalah bagian dari dua organisasi tersebut. Sehingga ini bikin gue mempertanyakan satu hal untuk memang memperdalam dan juga melihat gimana gambaran kebebasan berekspresi di Indonesia. Satu hal yang gue yakinin, ekspresi adalah semua hal yang memang kita rasakan dan kita pengen tunjukkan kepada banyak orang. Entah itu subjektif, entah itu bahkan objektif. Dan kalau kita tarik ke kondisi sekarang, yang dimana dalam hal ini objek kita adalah mens rea. Yang dimana itu surut banget dengan hal-hal yang bersifat subjektif atau materi yang disampaikan oleh Bang Panji ini di layernya dengan layer subjektif. Meskipun memang dicampur dengan layer yang objektif juga. Pertanyaan tersebut pengen gue hubungin ke satu hal, yaitu tentang buzzer atau bahkan pendengung lah. Kan gini ya, dengan adanya pernyataan dari NU dan Muhammadiyah yang mengatakan bahwa mereka nggak terlibat dengan melaporkan Panji Pragiwaksono yaitu mens rea-nya ke polisian, yang melaporkan adalah kepemudaannya, ini bikin gue bertanya, apakah kebebasan berekspresi di Indonesia ini punya cara yang baru? Punya cara yang baru dalam artian sudah tidak lagi dikatrol atau dikontrol oleh pemerintah. Kalau kita bandingin waktu zamannya Soeharto, itu kan benar-benar dibredel ya. Semua hal-hal yang berbau mengkritik pemerintah itu dibredel. Tempo, banyak juga komedian-komedian, bahkan Benjamin Sueb sama satu lagi temennya itu bilang kalau dia tuh deg-degan di saat pengen tampil di depan Pak Soeharto dan juga istrinya. Saking banyaknya larangan-larangan untuk memang berkomedi tentang mereka berdua. Kita bisa lihat juga Tempo, yang dimana mereka memang berkomitmen dari zaman dulu sampai sekarang untuk memang berada di sisi oposisi pemerintah. Dulu, pemerintah memang mengkontrol setiap opini, setiap hal-hal yang berbau propaganda dari masyarakat, sehingga masyarakat ini nggak bisa berkutik lagi, karena memang udah pemerintah yang memegang kuasanya, dan juga mengontrol mereka. Sumber daya pemerintah lebih kuat, untuk memang bisa mengontrol apa yang ada di masyarakat, informasi yang ada di masyarakat. Nah, kalau sekarang, somehow gue ngelihatnya beda. Ada cara baru yang dimana pemerintah ini tangannya bersih, sehingga mereka menurunkan para buzzer untuk memang mendistrupsi informasi yang ada di masyarakat. Karena kalau kita lihat ya teman-teman ya, hampir setiap kasus atau bahkan hampir setiap fenomena yang dimana itu berbau dengan pendapat,
berbau dengan kebebasan seseorang untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, tentang pemerintah tentunya, itu jarang banget yang memang bikin pemerintahnya itu turun tangan. Pasti selalu yang membelanya adalah entah itu memang para pendukungnya, kalau enggak para pendukungnya adalah simpatisannya, kalau enggak buzzer, yang dimana ini bikin hal yang baru, cara yang baru untuk memang membungkam, untuk memang melakukan hal-hal setidaknya mengintimidasi orang yang berpikir atau melontarkan pendapat yang berlawanan dengan diri mereka. Dan kalau kita berkaca juga, kita jangan lihat dari satu kasus, kita lihat dari kasus terbaru aja, yang dimana banyak sekali influencer, bahkan sampai Profesor Zainal Arifin Mokhtar yang diteror. Yang benar-benar pemerintah bilang sendiri, mereka langsung bilang sendiri kalau tolong diinvestigasi siapa yang melakukan teror kepada para influencer dan juga pakar-pakar ini. Kan kita bisa ngelihat something ya. Berarti kalau sekiranya memang bukan pemerintah dalam tanda kutip, kalau memang bukan pemerintah yang menyewa buzzer, berarti siapa? Kalau memang bukan pemerintah tapi ya. Kalau kita lihat teman-teman, akan ada satu aktor yang memang menunggangi hal ini semua. Paham nggak maksud gue? Akan ada satu orang, dua orang yang memang memberdayakan banyak sekali orang untuk melakukan hal-hal bersifat teror kepada orang-orang yang berpikir kritis. Ditambah juga, kalau kita lihat ke dalam fenomena-fenomena tentang bagaimana orang yang dikatakan buzzer ini beropini, si bagaimana pesan itu dibuat kayak selalu sama, kayak template gitu. Kalau dalam konteks Mas Panji, dalam mensrea ya, itu kayak lucunya di mana? Gibran diserang Anies kok steril. Ah, dasar anak abah, barisan sakit hati. Dan itu nggak satu dua orang. Banyak banget. Komen yang memang persis sama seperti itu. Dan hal yang gue khawatirin ya, ini akan menciptakan konflik horizontal. Konflik horizontal yang dimana masyarakat melawan masyarakat lagi. Dimana masyarakat ini yang seharusnya memang punya satu tujuan yang pasti, yaitu untuk mengkoreksi pemerintah, jadi malah fokusnya tuh kebelah untuk menghadapi sesama masyarakat dan juga menghadapi ke atas, ke pemerintahan. Nah, ini bikin gue jadi sakit hati. Karena apa? Karena kalau aja ada memang, let's say, dari 100 orang, oke? Okay? 50-nya adalah yang pro terhadap suatu fenomena dalam konteks ini misalnya mensrea, dan 100 orang lagi, 50 orang lagi ini kontra terhadap mensrea. Fokusnya pasti bukan tentang ngebahas, ih mensrea gini, substansinya tuh pasti bakal hilang. Yang akan difokuskan gitu ya, adalah saling menyerang satu sama lain. Yang pro dibilang mereka provokator, yang kontra akan dibilang sama yang pro sebagai buzzer. Kan ini jadi hal yang aneh ya bagi gue. Kayak saling serang menyerang sama masyarakat yang dimana tujuan kita itu cuma satu. Pengen pemerintah, para pejabat publik kita melakukan hal yang memang seharusnya mereka lakukan dengan lebih baik dari sebelumnya. Kita pengen pejabat publik kita lebih representatif, lebih mewakili kita, lebih transparansi terhadap memang fasilitas yang telah kita sebagai masyarakat berikan ke para pejabat publik ini. Dan kalau sekiranya kita berfokus malah menjadi tuduh-menuduh, lu provokator, lu buzzer, ya nggak akan tersampaikan gitu. Apa yang kita inginkan untuk sampaikan kepada pemerintah, malah jadi nggak kesampaikan dengan baik. Dan bukan hanya itu aja, setiap orang yang kontra terhadap apa yang baru aja terjadi,
apa aja yang baru ditunjukkan di dalam publik yaitu mens rea. Betul, itu adalah hak mereka. Oke? Hak mereka untuk merasa tersinggung, hak mereka untuk melaporkan. Oke. Cuman, jangan sampai ketersinggungan itu keluarnya bukan dalam bentuk obrolan lagi. Malah dalam bentuk ancaman, teror, bahkan sampai merenggung nyawa gitu. Nah itu yang gue takutkan, Karena gue nggak bisa ngeliat seseorang yang memang hanya ingin berkarya, tapi yang diserang malah hal-hal yang tidak berkaitan dengan apa yang ia tunjukkan dalam karyanya. Yang bikin gue sakit hati adalah di saat orang-orang malah nyerang anaknya misalnya. Malah nyerang hal-hal yang sebenarnya nggak relevan dengan apa yang disampaikan oleh seseorang yang berada di atas panggung itu. Dan apapun yang kalian pikirkan gitu ya, kalian valid. Ketersinggungan kalian valid. Gak ada yang menyalahkan ketersinggungan kalian. Betul. Hanya saja, di dalam negara demokrasi, ya seperti ini. Ini yang harusnya terjadi di negara demokrasi. Ada orang yang memang gak ngerasa seret dengan pemerintahan sekarang, ada orang yang ngerasa seret dengan pemerintahan sekarang, ya kalian tarungnya adalah tarung apa yang sebenarnya kalian bikin tersinggung. Kalau sekiranya memang Bang Panji bikin kalian tersinggung hanya karena idenya, opininya gitu ya, ya kalian balas lagi dengan opininya gitu. Karena stance gue jelas. Kalau ada orang yang membuat suatu gagasan, oke, ataupun ide, ataupun sebuah hal-hal yang bersifat opini gitu ya, dan ternyata opini mereka bikin gue sakit hati, secara rasio dan juga logika bagi gue, yang tepat adalah balas lagi dengan ide ataupun gagasan ataupun opini yang memang kita rasain. Gue nggak ngerasa gue punya hak, oke, untuk memenjarakan seseorang yang menghina gue. Karena bagi gue sendiri, hinaan yang disampaikan entah itu melalui ketikan, entah melalui itu tulisan, entah itu melalui sebuah percakapan, gitu ya, gue ngelihatnya itu hanya sebagai ekspresi kreativitas dia untuk memang mengutarakan apa yang ada di pikiran dia tentang gue. Dan gue nggak punya hak untuk memang nonjok dia gitu. Untuk bikin dia menjadi punya luka secara fisik. Gue nggak punya hak untuk memang bikin dia demam karena ditonjok sama gue atau dia nonjok gue. Kalau memang ada orang yang memang bikin kalian ketersinggung hanya karena gagasan ya balas juga dengan gagasan. Beda kalau ada udah fisik ya. Kalau fisik ya adu fisik lah gitu. Ditambah lagi, kebebasan berekspresi ini semakin kesini, makin kelihatan bahwa ada unsur-unsur untuk mengontrol apa yang dikatakan oleh seseorang yang memang dianggap kritis oleh banyak orang. Dan itu bikin kita semua yang memang melakukan hal ini, itu harus lebih hati-hati. Kita jangan lupa RKUHP juga udah mulai berlaku semenjak 2 Januari yang bikin gue harus berhati-hati, bikin gue harus benar-benar lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu, karena ya gue bisa kepenjara sama hal itu teman-teman. Dan gak menutup gue, banyak orang yang bisa kena, kita semua juga bisa kena. Dan gue takut sekali di saat Indonesia tidak bisa secara penuh mengekspresikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Terutama yang berhubungan dengan pemerintah. Karena ya bagi gue sendiri, di dalam negara demokrasi yang sehat itu ada dua bagi gue. Kebebasan berekspresi yang pertama tentunya karena ini merangkum semua apa yang kita rasain gitu ya. Hal-hal yang benar-benar membuat kita secara manusiawi. Entah itu dari ekspresi marah, senang, menjijikan, bahkan sampai dendam sekalipun gitu. Itu tuh harus dikeluarkan. Dikeluarkan dengan medium apa? Bebas. Ada orang yang dengan medium komedi, ada orang yang mediumnya sama kayak gue, ngebuka pendapat, ada orang yang mediumnya adalah dengan melapisi dengan hal-hal yang bersifat keilmuan. Banyak. Dan ini sifatnya untuk mengkoreksi apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Bagi gue itu penting.
kebebasan berekspresi. Yang kedua adalah partisipasi yang bermakna. Entah itu kita didengarkan, entah itu kita dipertimbangkan, atau bahkan entah itu kita dijelaskan. Sehingga partisipasi bermakna ini gue melihat sebagai cerminan bagaimana masyarakatnya dilibatkan dalam membangun negaranya, dalam membangun kehidupannya, dan juga mengawasi apa yang dilakukan oleh para elit yang ada di atas kursi pejabat. Dan pejabat harusnya dapat membuka keran atau pintu sebesar-besarnya untuk memang menarik masyarakat ke dalam untuk berdialog, untuk ngedengerin keluhan masyarakat. Sehingga akan terbangun partnership, akan terbangun kemitraan yang dimana kita bisa sama-sama membangun negara. Lu nggak selewengan, gue nggak selewengan. Lu punya power, gue punya kehidupan gue. Yang itu harus kalian jaga gitu. Dan dua hal ini harus dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Dan kalau sekiranya memang tidak bisa dilakukan dengan baik, gue nggak tahu lagi gimana caranya mengendalikan atau ikut berpartisipasi dalam menjaga negara Indonesia. Kalau memang dua hal ini dihilangkan atau bahkan direpresi. Dan kita juga jangan lupa, selama hampir Pak Prabowo menjabat udah lumayan banyak kasus teror-meneror ini, dimulai dari Tempo sampai dengan sekarang. Greenpeace kena, Zainal Arifin Mokhtar kena, DJ siapa tuh? DJ Doni kena. Banyak. Dan sangat disayangkan. Dan ya, bagi gue sendiri, mari kita junjung itu semua menjadi suatu hal yang bijak. Nafas harus panjang, kalau kata Bang Ferry. Gue cukupkan aja teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton. Gue Rangga Susana. Ciao.